Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia sehat, sempat dan rahmat kita masih bisa diberikan kesempatan hingga saat ini. Sholawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang membawa kita dari zaman gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang ini. Dan insya Allah kita menjadi pengikut sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Syifaul Amin MH, selaku dosen pengampuh mata kuliah Kewarganegaraan, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfa Fauzia dengan NIM 33030210054 akan mempersembahkan video guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan ini. Sebelumnya telah kita ketahui, belakangan ini terlebih menjelang bulan Ramadan, kemarin jumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Salah satunya yang mengalami kenaikan adalah harga minyak goreng kemasan. Kenaikan terjadi setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET-16 Maret 2022, di mana minyak goreng mengalami kelangkaan pasokan di pasaran. Selain minyak goreng, BBM jenis Pertamax juga ikut melonjak. Kini, selain minyak goreng dan BBM Pertamax, terdapat pula beberapa kebutuhan yang mengalami kenaikan. Apa saja lagi bahan yang akan mengalami kenaikan? Nah, yang pertama ada listrik. Menteri Listrik Energi dan Sumber Daya Mineral yang biasa kita kenal dengan nama panjang Arifin Tasrif memberikan sinyal jika tarif listrik pada 13 pelanggan non-subsidi berpotensi mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena imbas dari minyak dunia yang melambung. Menteri Arifin menjelaskan penyesuaian tarif listrik ini diperlukan untuk menghemat pengeluaran APBN, yakni berkisaran 7-16 triliun rupiah. Dalam jangka pendek, penerapan tarif adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan. Akan ada penghematan kompensasi sebesar 7 miliar sampai 16 miliar, ujar Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, upaya lain untuk ketenaga listrikan, pemerintah akan melakukan optimalisasi sebagai pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Kemudian, percepatan pembangunan PLTS atau 450 MW serta pembangunan EBT dan APBN. Selain tarif listrik, pemerintah juga memberikan sinyal akan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Hal itu dilakukan menyusul dengan kenaikan harga minyak dunia mentah yang terjadi akibat invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebagai informasi, harga minyak dunia telah berada di atas USD 1000 per barat hingga akhir Maret 2022. Kenaikan harga minyak mentah tersebut terjadi karena imbas konflik Ukraina dan Rusia. Sebelumnya, harga kenaikan sudah terlebih dahulu terjadi pada BBM Pertamax. Pertamax yang mulanya dijual dengan harga 9.000 per liter, kini dijual dengan harga 12.500 hingga 14.500 per liternya. Harga Pertamax saat ini tersebut dinilai masih jauh dari harga perekonomian. Di akhir 2021, harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan per kilogramnya sekitar Rp2.000. Hingga kini, harga LPG mengalami kenaikan dari sebelumnya, dari harga 13.500 menjadi 15.500 per kilogramnya.
yang sudah berlaku sejak 27 Februari 2022. Selain itu, harga LPG tabung gas 3 kg dikabarkan juga mengalami kenaikan. Hal tersebut diungkap oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral yaitu Arifin Tasrif, yang mana akan dilakukan penyesuaian formula LPG 3 kg dalam jangka menengah atau melakukan penyesuaian harga jual ECR untuk mengurangi tekanan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta untuk menjaga inflasi. Menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor dalam jangka pendek akan dilakukan peningkatan pengawasan persubsidian LPG 3 kg tepat sasaran, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perangkat penegak hukum guna untuk melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi My Pertamina di 34 kabupaten atau kota 2022 ini, serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg, ujar Arifin dalam rapat dengan pendapat 7 Komisi 7 DPR RI. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Surya Utomo mengatakan pihaknya mulai melakukan penyesuaian aplikasi layanan perpajakan dengan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% per Mei 1 April 2022. PPN menjadi 11%, berarti kita harus mengubah sistem di aplikasi Efektur. Kita sudah melakukan pemutahiran administrasi, ujar Suryo dalam jumpa pers tertata itu. Nah, prinsip bahwa pembayaran pajak tersebut termasuk PPN yang akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk sosial. Ya gitu. Jadi, di dalam hal ini, di sisi peran instrumen pajak untuk memiliki kekayaan dan mengurangi ketimpangan. Adapun salah satu dampak naiknya PPN, di antaranya terdapat kenaikan pada harga pulsa hingga harga internet data. Menurut opini saya, salah satu terwujudnya ekonomi yang sejahtera adalah dengan meningkatkan atau mendanai UKM. Ketika harga pangan pokok dan sandang semakin melonjak dari harga normal, itu menjadi hal yang sangat berat bagi sebagian kalangan masyarakat. Nah, mengapa bisa demikian? Tidak sepenuhnya penghasilan dari masyarakat itu berada di atas rata-rata UMR, seperti buruh yang kita ketahui tidak memiliki ladang sendiri. Mereka menerima gaji atau menerima upah itu 1 kali 24 jam. Jadi tidak menentu dalam penghasilannya itu sendiri. Nah, selain dari buruh, itu ada juga dengan PKL. Ketika ekonomi dengan lonjakan yang harganya sangat tinggi seperti sembako, itu bisa menyebabkan usaha-usaha kecil itu menjadi mati. Nah, karena modal pun tidak bisa tertutupi. Nah, menurut saya dari kebutuhan masyarakat itu sendiri mulai melonjak, harusnya ada tindak tegas dari pemerintah pula agar terjaminnya perekonomian Indonesia itu sendiri tetap makmur. Apakah ada tindakan tindakan kenaikan gaji dari buruh dari PKL itu sendiri? Nah, ini hanya contoh kecil ya sebenarnya. Jika dilihat dari sensus seluruh keluarga yang ada di kalangan Indonesia atau yang ada di Indonesia ini sendiri, masih banyak sekali yang berada di titik menengah bawah. Apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka pun tidak bisa disejahterakan oleh pengayom negara ini sendiri? Nah, mungkin cukup opini penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah pelafalan, salah pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.